Oke teman-teman, selamat datang di Bunga Trotoar Creativity. Oke teman-teman, kali ini saya mau melihat proses pembuatan kolam pembesaran ikan koi ya. Ini tuh letaknya ada di Cicurug, Suci, Garut, Jawa Barat. Oke, saya mau nanya-nanya, mau review aja. Ini proses pemupukan untuk di awal untuk pembuatan kolam ikan koi gimana nih buat proses pembesarannya. Oke, langsung aja kita tanya. Mudah-mudahan ini kita menambah ilmu dengan cara bertanya bagaimana sih awal proses pembuatan kolam pembesaran ikan koi nya. Wow, gila teman-teman tuh. Wah, ini dia. Assalamualaikum Kang. Damang Kang? Alhamdulillah. Siap Kang De. Ini mau ganggu lagi nih Kang De nih. Siap. Kayaknya lagi proses pembuatan kolam pembesaran ya Kang De ya? Iya. Perkenalan dulu kan? Saya perkenalan dulu dong. Siap. Siapa balik lagi deh kayak biar nggak lupa nih teman-teman ikan koi. Kenalkan ya, nama gua Ade dari Mandiri Koi. Dan kebetulan untuk saat ini gua lagi proses pengembangan kolam bekerja sama dengan Bapak Haji Asep ya dari Cicurug. Cicurug juga ini ya? Iya. Oh, iya siap Kang De. Ini kayaknya lagi proses pembuatan kolam pembesaran Kang De. Iya. Kang De bisa dijelasin nggak? Boleh. Langsung aja Kang De. Ini tuh kolamnya ukuran berapa Kang De? Kalau sebelum dipetak-petak Kang De? Sebelum dipetak-petak kalau nggak salah 80 tumbak ya. 80 tumbakan ini ya. 80 Ini tumbak. dibagi berapa sekat Kang De? Berapa kolam? Sekarang dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolam. 7 kolam. Jadi disekat Kang De ya? Disekat ya. Siap Kang De. Kang De ini untuk aku langsung nanya aja coba sedikit. Boleh. Untuk kedalamannya? Kedalaman 80 sampai yang ini 80, ada yang mungkin kesananya agak dalam. Semeteran lebih kayaknya yang sebelah sananya. Oh, agak sebelah sana agak semeteran. Dibagi jadi berapa? 7 kolam ya? 7 lah. Dibagi 7 jadi 7 kolam. Untuk proses awal ini Kang De, saya mau nanya dasarnya aja. Untuk proses penyekatan ini Kang De, ini proses pakai apa ini Kang De ya? Medianya Kang De? Tahap awal kita pakai ini ya, pakai karung yang isinya tanah ditumpuk-tumpukin. Iya. Terus pakai, kalau orang Sunda bilang gedeg ya, gedeg, dalamnya dipakein lagi ini apa, Bambu gitu kan nih? ya itu gedeg kan, bambu. Terus pakai karung. Oh, di sampingnya Kang De ya? Karung atau terpal lah. Iya. Terpal. Oh, jadi udah proses penumpukan karung tanah itu dikasih karung lagi, baru digedeg bambu ini. Itu bahasa Sunda ya teman-teman ya, gedeg namanya. Gedeg. Oke, jadi itu dengan tujuan nggak bocor ya? Nggak bocor lah, nggak bocor parah gitu. Jadi meminimalisir ya? Kebocoran. Oke, siap. Karena ini sebelumnya kan kolam juga. Ini semuanya kolam. Iya. Tadinya semuanya kolam, cuman sekarang dibagi ya. Dibagi jadi 7 petak. Jadi 7 petak kolam dengan kedalaman kurang lebih 80 sampai 1 meter lebih. Karena beda-beda. Dalamnya beda-beda, yang ini sama yang sebelah sana beda. Iya, siap. Itu pertama. Dan kedua Kang De, untuk proses awalnya nih Kang De, mungkin proses pengapuran. Nah, ini mau bagi-bagi dong Kang De tipsnya untuk misalnya buat para breeder atau petani ikan koi. Ini yang udah di ini udah diisi air ya? Udah diisi air dan dicoba diisi ikan juga. Oh, udah dimasukin ikan juga. Diisi ikan. Paling ntar kita bertanya yang ini Kang De ya. Boleh. Kita nanya proses awalnya dulu gimana Kang De? Bisa dijelasin? Proses awal sesudah penyekatan. Sudah penyekatan? Terus kita pemupukan dan sesuai perencanaan ya. Maksudnya perencanaan itu kita mau masukin ikan usia berapa. Nah, kebetulan untuk rencana sih buat yang 3 ini ya, sementara yang 3 ini mau dipakai buat larva ya. Buat larva. Berarti usia 0 sampai 2 bulanan. 2 bulanan. Dan kalau kita sendiri itu kan beda-beda ya, maksudnya beda-beda cara juga, beda-beda pemupukannya. Kalau kita sendiri untuk usia ikan larva mungkin dari nol lah, dari nol
atau usia seminggu lah di sini, kita pemupukannya tahap awal tuh pakai pengapuran ya, Pengapuran ya. pengapuran pakai kapur, biasanya kapur pertanian ya, dolomit Pakai dolomit. dolomit Pertama. dan untuk ukuran luas kolam ini ya biasanya sih gue pakai anggaplah satu kotak itu 1 meter persegi itu 250 graman lah ya, Dari 1 meter dari 1 250 meter gram. persegi. Tinggal Dan dikalikan aja. tinggal dikalikan ya, Ukuran dikalikan sekian. ukuran kolam. Ah, Dan untuk probiotiknya, karena ini rencana buat ikan larva ya, iya, larvanya. kita probiotiknya pakai M4 ya. Pertama, Heeh, buat probiotiknya pakai M. pakai M4 karena M4 itu kalau menurut gua bagus untuk numbuhin plankton sama ngatur kutu air. Emang Itu kutu Kang air. De, untuk pemakaian buat M4-nya tuh satu botol itu buat 1 kolam atau gimana? Karena gue pengennya expert jadi untuk 1 kolam ini ya mungkin 1 botol lah Oh, biar expert gitu. Biasanya nanti kalau sesudah pengapuran 2-3 hari kalau lihat cuaca ya, cuaca bagus, 2-3 hari agak-agak kering, emel-emel, agak pecah-pecah dikit gitu, baru kita rendem. Kita rendem pakai direndam pakai air. Kita kan ini sumber airnya dari air sumur ya. Oh iya nih. Air Kalau sumur. airnya langsung air sumur ini. Air sumur ya. Oh, itu udah ada Direndam. tahap penerapannya. Kira-kira ya 3-4 harian lah untuk prosesnya. Kita gini ya, sesudah kolamnya nggak ada air ya, sudah nggak ada air, terus kita biasanya tergantung lihat situasinya, biasa taburin garam dulu. Oh, ini Enggak kolamnya juga, nggak jadi apa-apa. dalam keadaan kosong ya Kang De ya? Dalam keadaan kosong. Taburin garam, Kita dolomit. taburin garam, udah gitu dolomit, tunggu 2-3 hari lah sampai agak kering-kering gitu ya, sampai agak-agak kering, pecah dikit lah, jadi si tanahnya agak-agak pecah gitu. Ya maksimal pokoknya 3-4 hari lah. 3-4 hari. 3-4 hari lah. Terus direndam air. Rendam air 2 hari, kurang lebih 2-3 harian, Ya. baru dikasih probiotik. Oh, berarti setelah 2-3 hari proses pemberian dolomit sama garam, Kasih probiotik. diisi air dulu. Isi air dulu, ya Diisi air direndam. dulu, direndam dulu. 3-4 harian lah. Lagi dan ditambah lagi waktu. Tambah lagi waktu, udah direndam 3-4 hari. Iya. Terus dikasih probiotik. Kasih probiotik karena ini buat larva, jadi gua kasih probiotiknya M4. Karena M4 tuh cepet ya numbuhin plankton, sama gua kultur kutu air. Kutu airnya. Cepet ya. Siap. Ya dengan pemberian pupuk itu jadi si kolam ini subur ya teman-teman. Subur. Dengan tujuan menumbuhkan makanan alami ya. Makanan alami ya. Makanan Itu alami. mungkin proses pemupukan untuk burayak 0 sampai 2 0 bulan ya. sampai 0 sampai 2 bulan lah. 2 bulan ya. Nah, udah pemupukan udah dikasih barusan tuh kasih M4 ya. Ya. Udah dikasih M4, udah direndam kasih M4, tunggu dulu sampai 4 harian lah, kelihatan air hijau-hijau, terus dilihat juga nanti udah si kutu air udah muncul ya ke permukaan. udah banyak merah gitu. Nah, di situ baru running air, ya besoknya ikan. Oh, masukin gitu. Ikan. Nah, kayak gini airnya mungkin ya, Kang De ya. Udah ininya. Nah, ini kebetulan ini kemarin dimasukin ikan yang usia 3 minggu. Oh, ini udah masuk ikan Kang De. Ya, baru berapa hari ya? 3 hari mungkin. Iya. 3 hari. Karena kalau ikan sehat ya ikan di bawah. Kalau ikan sehat itu ikan di bawah. Pada berenang di bawah. Di dasar. Heeh. Oh, itu ikan Ya, kalau sehat. misalkan ikan kurang sehat tuh pada ngumpul dia di atas. Di atas. Itu dia. Oh. Gitu. Kalau ini selaginya di atas juga dia bergerombol main aja. Gerak gitu ikannya. Itu lagi nggak sehat itu kan? Kalau ikan yang nggak sehat, dia bergerombol, diam di atas, diam aja gitu di permukaan. Iya. Tapi kalau ikan sehat, seandainya pun di atas dia
gerak gitu, Oh, main. gitu. Iya, 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 iya. Oh, Dan gitu cara membedakannya ya. dan gua sih tenang ya lihat ikannya nggak ada gitu, maksudnya nggak Iya, ada tuh di bawah, berarti ini ada pergerakan, dia cari makan apa. Iya, iya, Karena iya, iya. gua belum kasih makan selama 3 hari, mungkin besok lah Iya, iya, iya. baru kasih makan. Iya, Berarti bisa. masih ada cadangan pakan alami di Iya, bawah iya, iya. Berarti di kolamnya. setelah proses membuka ukuran burayak 0 sampai 2 bulan itu, ntar ada kan proses culing yang pertama. Ada. Nah, Beda lagi nggak? beda kalau lagi buat lah. kolamnya? Beda lagi kalau misalkan udah proses pertama ya, 2 bulan pertama kita seleksi ya. Ya. Kita seleksi, kita nyiapin lagi. Ibaratnya ini nih, kita nyiapin lagi di sini. Nah, tahap awal sih pemupukan sama ya, maksudnya sama dengan Proses awal. proses yang awal ya. Dikeringkan. Pengapuran, Iya. pengeringan, pengapuran, cuman kita probiotiknya yang beda. Oh, apa tuh, Kang De? Kalau ikan usia 2 bulan ke atas, Ya. kita pakai probiotiknya bakterinya pakai PS Bio. Oh, beda lagi PS Bio. PS Bio. Dengan tujuan kenapa ya? Dengan tujuan ya karena ikan 2 bulan itu udah Makin besar. Makanannya mungkin bukan mungkin lagi ya, udah makan pelet ya. Iya. Udah makan pelet. Dan kenapa kita pakai PS Bio? Ya untuk menjaga kualitas air sama mungkin menghandle amoniaknya itu lah. Semakin banyak ya, Kang De. Ya, tapi itu juga pengalaman yang gua sendiri yang diaplikasikan ya. Hatur nuhun udah berbagi. Beda-beda lah, maksudnya beda-beda Resep ya? beda-beda resep, beda-beda breeder gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat para pecinta ikan koi, terutama yang ingin breeder ikan koinya ini bisa jadi pembudidaya nih. Ini alhamdulillah kita dapat ilmu dari Kang De Mandiri Koi. Ini kebetulan lagi menggarap Ini punya Pak Haji ya. punya Pak Haji Asep Punya Pak Haji Asep. Cicurug. Kita bekerja sama ya, Mandiri Koi sama Pak Haji Asep. Dan kita juga nggak menutup kemungkinan kalau kerjasama sama siapa aja lah. Oh gitu, Kang Karena De. kalau buat gua sih semakin banyak lahan tuh semakin potensi kuantiti atau potensi banyak ikan kita panen tuh banyak gitu. Iya, iya, iya. Beda sama nih. kalau misalkan lahannya terbatas, kita juga kan terbatas juga si Iya. kuantiti ikannya. Ya, Jadi alhamdulillah. semakin luas lahan, kita semakin luas juga buat potensi pengembangan. Wah, budidaya. Ini alhamdulillah di Garut ini udah mulai banyak yang mau ikut terjun jadi pembudidaya ikan koi ya. Ini bisa salah satunya sama Kang De nih. Ya, Siap. mungkin bisa disebutnya mentor lah gitu ya, Kang De ya. Boleh. Kurang lebih ya, atau Boleh. teman lah. Kita berdiskusi lah, berbagi pengalaman aja. Tuh buat teman-teman tuh silakan yang mau berdiskusi atau menjadi ikut juga gabungan sama ini, silakan kita sharing-sharing nih. Sharing-sharing lah, Di Mandiri sharing-sharing. Koi sama Kang De. Ini baru pengerjaannya mungkin yang udah diisi air baru 1 kolam Kang ya. Baru ini tes satu Oh, ini kolam, baru kemarin karena test kan, drive. tiap hari hujan mulu tuh, Iya, jadi iya. pengerjaan juga terhambat ya, Iya, iya, iya. terhambat. Ini mungkin kedepannya nih teman-teman ingat lagi ya, nih tempatnya ada di Cicurug, Suci, Garut, Jawa Barat ya. Jadi buat khususnya para pecinta ikan koi yang ingin belajar mau breeding atau mau bertanya-tanya atau discuss, silahkan aja langsung datang ke Boleh. Mandiri Koi. Bisa kita sharing-sharing. Mungkin ya, lah teman-teman. buat para breeder yang khususnya di Garut ya. Ya, boleh. Nanti kita bikin paguyuban breeder lah, paguyuban Mungkin breeder lah. bisa mempererat silaturahmi ya teman ya, Kang De. Mempererat silaturahmi dan juga mungkin bisa edukasi lah, bisa edukasi gitu Iya, iya, tentang pengembangan ikan koi sesama Petani, breeder ya, sama breeder ya. petani. Ini luar biasa nih. Itu mungkin lagi proses pembuatan juga Kang De, sekatan ya. Ya itu sekatan yang kelima. Kelima. Sekatan yang Kang De kelima. ya, setelah proses culing kedua kan tadi udah pakai proses yang pertama ya, pakai garam, pakai dolimit, Dolomit terus dikasih probiotiknya yang berbeda ya, beda. buat ukuran buat Ikan di umur atas 2 tahun lah. di atas 2 tahun 2 2 bulan. bulan ke atas. Sorry 2 bulan ya. Nah, kalau udah proses culing ketiga tuh ukuran berapa umurnya Kang De? Culing ketiga berarti biasanya paling 3 bulan lah. Udah 3 bulan? 3 bulan kemudian culing. Heeh. Gimana situasinya sih? Gimana situasinya sama luas kolam, kuantiti banyaknya ikan juga. Ya. Oh iya nih, Kang De mau nanya juga. Kita kalau Haji. nah itu Pak Hajinya Pak yang Haji. punyanya tuh ya.
owner Haji ya, Asep. ownernya yang punya kolam ini, Kang kolam De. itu ya. Ah, tuh Hajinya lagi repot kayaknya. Oke. Oke. Ini Kang De buat nanya juga nih. Kan ada juga yang maksain, misal Kang De kan udah proses pemijahan kan Ya. banyak burayaknya. Ini kolamnya ukurannya segini tapi dia maksain diisi banyak, itu menurut Kang De itu bagus nggak ya buat kembang tumbuhnya ikan koi itu? Kalau jadi gini, kalau misalkan maksain gitu, mungkin lebih di aerasi ya. Kalau pertumbuhan ya agak lambat lah, Oh, agak lambat. agak Berarti lambat. ngaruh ya, Tapi Kang De. bagusnya kalau misalkan populasinya banyak dengan Lahan sempit? luas kolam sempit, ya mungkin aerasi gedein. Oh, gitu Sama kalau caranya bisa dia. leplah air juga, dalemin lah. Kedalaman kolamnya. Kolam juga dalemin, aerasi gedein lah. Mungkin itu Biar mungkin caranya ya Kang De. caranya kalau iya, lahan karena sempit. kalau misalkan lahan sempit dengan kuantiti banyak, apalagi aerasinya kurang, itu bisa lebih menghambat lagi lah Iya, iya. buat perkembangan si ikan tersebut. Lagian juga kayaknya gini Kang De ya, kalau misalnya dipaksakan juga ngasih populasi banyak di tempat yang sempit, itu ada kanibal juga sih prosesnya. Jelas kanibal banget. Kalau misalkan gini ya, populasi banyak ikan usia di bawah 2 bulan ya, di bawah 2 bulan, terus populasinya banyak, terus kita kasih pakannya telat gitu ya, jarang, ya udah pasti kanibal. Dan itu sangat merugikan ya. Ya. Ya alhamdulillah ini makanya dibikin jadi 7 sekatan kolam ya. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Teman-teman doain aja supaya kembang budaya ikan koi di Garut semakin maju. Amin. Mungkin alhamdulillah kita dapat ilmu dasar dari pembuatan kolam pembesaran ikan koi. Sedikitnya Kang De, mungkin ada ditambahin Kang De? Boleh, paling sumber air ya. Kita sumber air pakai sumur ya. Ini sumur ya? Pakai sumur bor ya Kang De? Pakai sumur bor. Karena buat gua sih biar enak aja ngontrol biar enak aja ya biar lebih terdetek lah. Terdetek ya. Nggak kayak aliran. Kalau ngambil aliran air dari sungai itu mungkin. Kalau misalkan aliran. Resikonya terlalu besar nggak sih? Ya itu dia, kalau misalkan ngambil sumber airnya dari selokan gitu, dari luar, ya mungkin kitanya harus lebih bukan waspada ya, lebih intens lah, ngerawat airnya. Karena kan nggak tahu ya aliran dari mana ya. Apalagi kalau musim hujan kayak gini kan bawa sampah atau kotoran. Kalau air langsung dari sumur bor ini, jadi airnya itu insya Allah udah bagus lah ya. Bagus, udah bersih, udah inilah luar biasa teman-teman. Mungkin ini teman-teman alhamdulillah udah sedikit dapat kita ilmu tentang bagaimana proses awal pembuatan kolam pembesaran ikan koinya. Mungkin kalau udah ditanam kita bisa review lagi Kang De ya? Boleh, iya, nanti kalau udah rencana juga di sana tuh bikin bak pemijahan. Di sana ada, dijadikan bak pemijahan. Bak pemijahan, terus ada filter kayak bak fiber kayak gitulah. Ya, mungkin proses kedepannya Kang De ya? Kedepannya iya. Ini berarti ini semakin bergejolak nih ya pembudidaya ikan koi di Garut ini ya. Amin, mudah-mudahan. Ya udah mulai Pak Haji Asep nih, alhamdulillah nih udah mulai nih, dan mudah-mudahan berkembang semakin mudah-mudahan jadi acuan ya, maksudnya buat yang lain juga gitu. Iya. Termotivasi ya. Iya nih, mau nitip ini juga Kang De, ada attention dari teman-teman nih. Jadi kalau misalnya ada teman-teman punya lahan tapi dia nggak tahu cara memijahkan atau proses pembuatan awal kolam ikan koi, bisa juga nggak ikut? Itu jangan sungkan-sungkan lah, langsung aja kalau misalkan tahu kontaknya ya kontak aja. Berarti welcome tim dong. Kita ya. Alhamdulillah. Kontak aja tim kita ya sebisa mungkin ya maksudnya bisa membantu tuh sebisa mungkin dan sepengalaman kita juga gitu. Siap. Bantu lah. Terima kasih banyak atas penjelasan sedikitnya tentang proses pembuatan kolam ikan koi. Mungkin tahap awal mungkin segitu aja dulu Kang De ya. Boleh, ya siap. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman para pecinta ikan koi, khususnya di Garut, umumnya buat teman-teman yang di luar. Kita bisa berbagi ilmu
sharing lah intinya buat memajukan ikan koi itu sendiri. Oke, mungkin cukup segitu Kang De. Terima kasih banyak. Siap. Nih udah sedikit interviewnya tentang masalah pembuatan kolam ikan koi. Kedepannya saya mau review lagi. Ini udah diisikan. Terus gimana kembang biaknya di sini, pesat nggak ya? Kang De, terima kasih ya. Siap. Dan satu hal ya, boleh ditambahin lagi Kang De? Nambahin. Jadi buat rekan-rekan para pecinta ikan koi, para breeder, khususnya para breeder ya. Untuk sesama breeder jangan dianggap kompetitor, justru harus jadi referensi, harus jadi acuan buat kita saling berdiskusi. Karena gini ya, dari ikan, khususnya dari ikan ya, banyak jenis, dan satu hal ya, beda air itu beda kualitas, mungkin cocok-cocokan juga. Di sini cocoknya ikan apa, di sana cocoknya ikan apa gitu. Jadi ya gitulah intinya, kita gabung lah ya, bergabung ya. Intinya berkorelasi lah ya, berkorelasi kita kembangin, siapa tahu ada cocok gitu. Siap. Mungkin segitu aja Kang De ya. Siap. Atur nuhun udah berbagi tips tentang pembuatan awal pembesaran kolam ikan koi. Mungkin kedepannya kita mau nanya-nanya nih Kang De ya. Boleh. Ya, siap. Oke teman-teman, mungkin sekian liputan sedikit tentang proses pembuatan awal kolam pembesaran ikan koi. Untuk selanjutnya ikutin terus di Bunga Trotoar Koi TV. Oke teman-teman, terima kasih.